kita dengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala cinta kasih-Mu. Kalau pada saat pagi hari ini, Tuhan masih berikan kami waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami semua, terlebih hamba-Mu yang menyampaikannya pada saat pagi ini. Terima kasih Tuhan, berfirman Engkau, kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ayo, saudaraku, hari ini kita belajar firman Tuhan tetap dengan topik yang sama, yaitu dampak perjumpaan dengan Yesus. Ada 3 hal yang kita dapat belajar tentang perjumpaan dengan Yesus itu. Dampak perjumpaan Yesus yang pertama yaitu berbicara tentang kepastian keselamatan. Nah, jadi dikatakan di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Itu dikatakan di situ, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sekali lagi saya bacakan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Dalam bahasa Inggris terjemahannya bukan oleh iman, tapi melalui iman. For by grace you have been saved through faith. Yeah. It is not of yourself, but the gift of God. Nah, jadi jelas sekali kalau orang punya pengalaman perjumpaan dengan Yesus, di dalam hatinya tertanam bahwa keselamatan itu tidak dikaitkan dengan usahanya. Usaha manusia tidak membawa kepada keselamatan. Ya. Apapun usaha manusia, sebaik apapun, tapi tidak pernah membawa kepada keselamatan. Tetapi apa yang membuat manusia punya keyakinan yang kokoh, yang kuat, bahwa dia diselamatkan, itu semata-mata karena hubungan pribadinya dengan Yesus dan percaya kepada firman-Nya, apa yang dijanjikan oleh Yesus seperti Efesus tadi pasal 28 tadi, bahwa manusia diselamatkan murni karena kasih karunia. Apa di sini dengan kasih karunia? Satu pemberian yang cuma-cuma kepada orang yang tidak layak, tapi diberikan. Itu kasih karunia. Satu pemberian kepada orang yang tidak layak karena keberdosaannya, karena manusia terpisah hubungannya dengan Tuhan. Tapi Tuhan berikan kasih karunia ini, dan manusia diselamatkan murni karena kasih karunia. Nah, jadi bagaimana caranya Tuhan memberi? Yaitu hanya melalui iman. Tidak ada melalui yang lain atau melalui perbuatan baik. Walaupun ada orang meyakini perbuatan baik itu adalah sarana untuk bisa diselamatkan. Tapi kita yang ada dalam komunitas ini, kita sangat setuju dengan apa kata Tuhan melalui firman-Nya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Dan itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kalau baca 9 katakan, itu bukan hasil pekerjaanmu. Itu ayat 9. Jadi benar-benar sekali bahwa perjumpaan kita dengan Yesus membuat kita memahami, mengerti,
secara alam bawah sadar kita bahwa Yesus itu sudah menyerahkan nyawanya. Di mana? Di kayu salib. Setiap orang memandang kepada Yesus bahwa Yesus sudah mengambil alih hukuman dosa manusia. Sebab upah dosa adalah maut. Dan tidak ada satu manusia pun berkata bahwa aku bukan orang berdosa. Tapi melalui korban Yesus di kayu salib, dan semua memandang kepada Yesus yang sudah menyerahkan nyawanya. Dan waktu Yesus katakan sudah selesai, artinya proses hukuman dosa yang harus manusia jalani yang berdosa, tapi Yesus yang mengambil alih hukuman itu. Hanya Yesus yang layak menjadi korban yang sempurna. Yesus yang tidak berdosa dibuatnya berdosa karena kita, supaya di dalam Yesus kita diselamatkan. Itu jelas sekali. Nah, jadi perjumpaan dengan Yesus itu membawa kita satu pengertian dan iman yang aktif bahwa kita sudah di dalam keselamatan itu sendiri. Melalui apa? Melalui iman. Bukan melalui perbuatan baik. Bukan melalui usaha. Ini yang pertama. Dan ini tidak hanya sebatas pengetahuan, tapi masuk mengendap ke alam bawah sadar manusia itu sendiri. Makanya kalau orang sudah memahami rahasia ini, hidupnya pasti bergairah. Hidupnya begitu bersemangat. Hidupnya yaitu rohnya, roh yang menyala. Karena tidak ada rasa kekhawatiran, tidak ada rasa kebimbangan, tidak ada kata mudah-mudahan, tapi dia yakin melalui imannya. Dia sudah ada di dalam keselamatan yang Yesus sudah tawarkan. Ini dampaknya, saudaraku. Bagaimana seseorang diyakinkan bahwa dia sudah berjumpa dengan Yesus. Dari keyakinannya kita tahu. Tapi kalau ada orang berkata, aku sudah berjumpa dengan Yesus, tapi tidak ada punya keyakinan, kalau ditanya, kalau seandainya Anda meninggal dunia hari ini, apakah Anda yakin pasti masuk surga? Ya nggak tahu ya, kata orang sih begitu, kata pendeta sih begitu, tapi katamu bagaimana? Aduh, masih bimbang. Nah, kalau orang masih bimbang tentang keselamatannya, saya melihat bahwa orang ini mungkin dalam proses menuju kepada keselamatan. Prosesnya apa? Supaya imannya mantap. Karena hanya melalui iman saja manusia dapat diselamatkan. Tidak ada cara lain. Nah, ini yang penting ya. Nah, yang kedua, dampak perjumpaan dengan Yesus yang kedua, yaitu kalau kita baca ayat dalam Kisah Para Rasul 1, ya, ayat 8 katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang kedua, dampak perjumpaan dengan Yesus, ada keberanian bersaksi. Kalau kita survei di lapangan, berapa persenkah mengaku orang percaya tapi tidak berani bersaksi? Kalau itu ada dalam diri kita, kita berdoa supaya ada keberanian. Karena dampak perjumpaan dengan Yesus itu supaya kita memiliki keberanian. Hanya melalui kuasa Roh Kudus itu. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus
turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau saya artikan kata Yerusalem itu ada lingkungan di mana kita berada, lingkungan keluarga di mana kita ada. Kita berani bersaksi. Judea artinya lingkungan yang lebih luas lagi. Mungkin teman-teman, sahabat kita, satu profesi, itu Judea. Ya, di mana kita sering bertemu dengan orang. Dan Samaria, itu berbicara tentang partner kita. Mungkin ya tinggalnya agak jauh, tapi kita bisa bersaksi bahwa tidak ada jalan lain. Bahwa ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya dapat selamat. Kita berani bersaksi, menyatakan kebenaran. Dan kita sampaikan bukan kebenaran kita, tapi kebenaran Tuhan. Itu menjadi acuan kita. Jadi dampak perjumpaan dengan di sini, yaitu kita berani bersaksi. Di hadapan siapa saja. Nah, tapi apa yang membuat orang tidak berani bersaksi? Saya berbincang-bincang kemarin dengan seorang hamba Tuhan. Kenapa ada hamba Tuhan enggak berani bersaksi kepada orang kaya? Salah satu penyebabnya ketika hamba Tuhan itu mengeluh kepada orang kaya. Saya menemukan satu kejadian di Sumatera Utara, di daerah Padang Bulan. Ada seorang pengusaha, dia membuka waktu bertemu dengan hamba-hamba Tuhan setiap hari Kamis. Silakan datang, karena pengusaha ini membutuhkan siraman firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan. Itu dalam alam pikirannya. Tapi kenyataannya hamba-hamba Tuhan datang bertemu dengan pengusaha ini bukan memberikan siraman firman Tuhan. Tapi ketika bagaimana kabar Pak? Aduh, kita punya atap gereja lagi bocor, perlu pergantian. Dia mulai cerita tentang kebutuhan. Karena dia tahu ini orang kaya ini pasti nanti bisa terulur tangannya memberi. Kalau saya ceritakan kebutuhan saya. Atap lagi bocor. Yang kedua, bagaimana Pak kondisi sekarang? Waduh, kita ini sudah harus perpanjang kontrakan. Jadi dia mengeluh, saudaraku, dan berbagai keluhan yang lain. Tapi waktu itu karena saya hadir, saya berdoa kepada Tuhan, kalau aku datang ke tempat ini dan mendengar keluhan hamba-hamba Tuhan, percuma saya datang ke tempat ini. Saya hadir di situ. Dan saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, nyatakan firman-Mu untuk saya sampaikan. Bukan hanya kepada pengusaha ini, tetapi kepada setiap hamba-hamba Tuhan yang tergabung pada saat ini. Dan Tuhan bukakan firman Tuhan yang saya sampaikan. Dan saya berkata kepada pengusaha ini, ada waktu Pak, 1/4 jam saja kita dengarkan firman Tuhan. Rupanya pengusaha ini ada Alkitab di lacinya, langsung dikeluarkan. Ada Pak, silakan Pak. Jadi tidak ada lagi nyanyi lagi, langsung berdoa. Berdoa sampaikan firman Tuhan. Saudaraku, apa dampaknya sesudah sampaikan firman Tuhan itu? Sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan. Sesuatu yang tidak pernah timbul dalam hati saya. Tuhan nyatakan. Apa yang ada, saudaraku? Jadi pengusaha ini bilang, Bapak belakangan keluar ya. Saya urus dulu teman-teman Bapak dulu. Ya, rupanya dia berbisik kepada sekretarisnya supaya siapkan amplop dan diberikan kepada setiap orang yang hadir pada saat itu. Ya, kami ada 7 orang, saya jadi 6 orang diberikan sekedar ongkos dan keluar. Dan saya kan orang baru, saya ditunggu oleh teman saya, dia nggak keluar, dia nggak pergi, tunggu di luar. Soal Tuhan, dan pengusaha ini dia bercerita kepada saya, hari ini satu kebahagiaan yang saya dapatkan Pak. Bapak hari ini sudah memberikan
siraman firman Tuhan kepada saya. Itu yang saya harapkan selama ini ketika datang hamba Tuhan, minimal berikan siraman firman Tuhan supaya ya saya juga bisa tenang dalam hidup, bisa menjalankan usaha ini dengan baik, dan saya memiliki rasa takut akan Tuhan lebih dalam lagi. Itu kerinduan saya, Pak. Tapi kenyataannya belum ada. Hanya hari ini Bapak sampaikan, yaitu pesan dari jauh dari Jakarta. Saudara Tuhan, sesudah bicara panjang lebar dan dia juga sambil meneteskan air mata, terharu dia, mungkin selama ini tidak ada seperti itu. Dan dia pesan, kapan Pak pulang, kita siapkan ongkos, siapkan tiket, bukan ongkos, tiket untuk pesawat Bapak dari Medan menuju Jakarta. Dan selama Bapak di sini ada sedikit berkat. Ya, kasih lagi. Dari selama saya di Medan lebih dari cukup ya yang diberikan pada saya. Nah, itulah dampak-dampak ya saudaraku ketika kita menjalankan fungsi kita sebagai hamba Tuhan. Kita bukan mengeluh kepada orang kaya. Jadi kita yang hadir pada saat ini adalah status kita hamba Tuhan walaupun bukan pendeta. Karena ada sangat perbedaan antara pendeta dan hamba Tuhan. Kalau pendeta itu oleh karena diangkat oleh sebuah organisasi. Tapi hamba Tuhan karena yakin sepenuhnya bahwa Tuhan sudah panggil dia, Tuhan sudah pilih dia, Tuhan sudah tetapkan dia dalam sebuah pelayanan secara khusus. Jadi ketergantungannya kepada Tuhan itu luar biasa. Itulah hamba Tuhan, saudaraku. Ya, tidak jadikan objek keluhan kepada manusia. Apalagi ada orang kaya. Justru dia berdoa, Tuhan, apa yang mau saya sampaikan kepada orang kaya ini supaya rohaninya meningkat. Itulah hamba Tuhan, saudaraku. Nah, dari perjumpaan dengan Yesus itu, kita mampu bersaksi, mampu menceritakan dari pihak Tuhan. Apa yang Tuhan mau sampaikan, kita sampaikan dengan gamblang, dengan leluasa. Tidak ada rasa takut, tapi justru keberanian yang makin meningkat. Yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, dampak seseorang ada perjumpaan dengan Yesus. Yang ketiga, ada kemantapan hati. Hidup menderita karena pengikut Yesus. Kalau kita lihat di dalam Filipi ya, Filipi pasal yang pertama dikatakan di sini Filipi. Pertama dikatakan begini. Ayat 29 katakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Yesus Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi saudara Tuhan, yang ketiga, dampak perjumpaan dengan Yesus itu, kita melihat bahwa penderitaan itu bukan sesuatu kutuk. Tapi penderitaan itu adalah sarana untuk kita dimurnikan, iman kita dimurnikan, supaya kita bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja. Jadi kita memiliki kesaksian yang makin bertambah dari hari ke hari. Karena untuk menderita itu tidak ada sekolahnya. Tapi kalau kita berhubungan dengan Tuhan, selalu akrab dengan Tuhan, persekutuan dengan Roh, unity in the Spirit, dan kita mampu menderita untuk Yesus. Jadi kemampuan kita menderita itu hanya oleh karena persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Perjumpaan kita dengan Yesus itu mampu kita menderita. Itu satu risiko yang kita lewati dan kita bisa berkata, Tuhan yang aku sembah,
sekali-sekali tidak pernah membiarkan, tidak pernah meninggalkan, tapi setia memberikan kemampuan, kesanggupan untuk saya lewati segala bentuk masalah apapun. Jadi saudaraku Tuhan, dampak perjumpaan dengan Yesus tadi ada keyakinan keselamatan. Kita tidak ragu kapanpun kita dipanggil Tuhan. Kita yakin kita pasti diselamatkan. Karena Tuhan sudah berkorban di kayu salib, menyerahkan nyawanya bagi setiap orang percaya kepadanya. Yang kedua, di mana kita berani bersaksi, berani tampil siapapun orangnya. Mungkin ya kalau sejajarkan dengan hidup kita, ya kita hanya punya rumah satu, tetapi yang kita hadapi punya rumah 5. Bukan itu menjadi acuan kita. Karena kita tidak pernah membuat satu ukuran antara kita dengan orang tersebut, tapi membuat ukuran antara Tuhan dengan orang tersebut. Sama seperti juga Daud. Dia bisa menghadapi, bukan dia bandingkan dengan postur tubuhnya dengan Goliat, enggak. Tapi aku menghadap engkau di dalam nama semesta alam yang kau hina itu. Jadi kita namanya hamba Tuhan, berarti kita submit, tunduk kepada apa kata Tuhan. Jadi siapapun yang kita hadapi, kita tidak ragu, tidak bimbang, tidak takut. Kita berani. Karena Roh Tuhan bekerja dalam diri kita. The Spirit of the Lord upon us, upon me. Jadi Roh Tuhan ada pada kita. Roh Tuhan ada pada saya dan saudara. Roh Tuhan itu membuat kita mampu untuk berkata kepada siapapun, bersaksi. Tadi yang ketiga, kita mampu menderita. Kesanggupan, kemampuan kita bisa menderita. Itu bukan karena kita, tapi Tuhan memberikan kesanggupan. Laku, inilah firman Tuhan hari ini. Saya tidak panjang buat kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Singkat, padat, dan jelas. Tuhan, tanamkan di dalam hati kami semua yang mendengarkan saat ini. Sehingga kami benar-benar tampil beda dimanapun kami ada, apapun yang kami kerjakan, apapun profesi kami. Kami memiliki 3 hal. Kepastian keselamatan, keberanian untuk bersaksi, dan mampu menderita oleh karena Tuhan Yesus yang sudah duluan menderita pada kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Kami bersyukur hari ini, hari yang baik bagi kami. Sehingga kami semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Serahkan kepada Bu Tiar.